Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Illa radin wali Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita diperkenankan lagi, diperjumpakan lagi di pengajian Majelis Ma'rifat Banjar. Dan tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah karibaan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta sahabat dan kerabat beliau hingga yaumil akhir. Terima kasih saya sampaikan kepada saudara-saudari sekalian, khususnya jemaah Ma'rifat Banjar dimanapun saudaraku berada, baik yang berada di tanah air maupun yang berada di luar negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita melanjut pengkajian kita, masih temanya, tajuknya kata orang Malaysia adalah Tauhidul Jat, tentang keesaan Zat Allah Subhanahu wa taala. Bagi rekan-rekan atau saudara-saudari sekalian yang memiliki kitab Ad-Darun Nafis, hari ini halaman 106, bab 2, Tauhid keesaan Zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin malam hari ini akan mengulas sedikit masalah mati sebelum mati. Baru melanjut pembahasan yang akan datang, yang telah masa sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di kalangan ahli tasawuf menjelaskan bahwa mati itu ada dua macam, ada dua perkara. Yang pertama dinamakan mati hissi, yaitu mati dalam arti berpisah antara nyawa dengan badan. Kemudian yang kedua yang dinamakan mati maknawi, mati sepanjang pengertian semata-mata. Jadi ada mati yang sebenarnya, ada yang mati hanya pengertian semata. Jadi istilahnya ada mati yang sesungguhnya dan mati dalam istilah pengertian semata-mata. Mati yang kedua atau mati maknawi, mati sepanjang pengertian semata-mata, inilah yang diisyaratkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadisnya, matilah kamu sebelum kamu mati. Siapa yang ingin melihat mayit yang berjalan di muka bumi, lihatlah Abu Bakar. Karena hanya orang matilah yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan ma'rifat kepada Allah terbagi menjadi tiga. Yang pertama, mengenal asal kejadian ini. Yang kedua,
Nah, yang pertama mengenal asal kejadian diri insan manusia. Yang kedua adalah mengenal mula-mula yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mati sebelum mati tadi, antal mautu wa qablal mautu. Nah, hanya orang matilah yang bisa berjumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya orang matilah yang bisa berjumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang tercantum dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ingin melihat mayat yang berjalan di muka bumi, lihatlah Abu Bakar. Mati maknawi ini diartikan pula dengan mati segala nafsu amarah. Nafsu yang selalu menyuruh kepada jalan yang jelek, jalan yang buruk, dan nafsu yang hanya mementingkan semata-mata urusan perut atau kesenangan duniawi. Mati yang kita maksud di sini adalah fana dalam artian hakiki. Nah, jadi kalau mati secara sederhana, mati maknawi ini adalah mati segala nafsu amarah. Jadi bukannya membuang segala amarah, tidak. Artinya kalau nafsu itu tidak bisa dibunuh. Nafsu itu berasal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di alam ketuhanan, nafsu itu bernama iradat. Di alam insan, nafsu lalu bernama nafsu atau kehendak. Jadi bila di alam ketuhanan, nafsu ini bernama iradat. Iradat ini bila di alam insan lalu bernama nafsu. Inilah yang harus kita pahami. Jadi bila di alam ketuhanan itu merupakan sifat Allah, yaitu iradat, yang artinya berkehendak. Kemudian turun ke alam insan, ke alam dunia ini, iradat tadi menjadi nyata kepada diri kita, itulah hawa nafsu. Jadi sesungguhnya tidak ada satupun diri kita ini, baik lahir maupun batin, yang tidak berasal daripada Allah. Tetapi hendaklah kita bijak, arif menempatkan segala sesuatu sesuai pada tempatnya tadi. Jadi yang namanya nafsu itu berasal daripada Allah yang bernama iradat atau sifat kehendak Allah. Turun kepada diri kita, lalu ini bernama nafsu. Nafsu yang selalu menyuruh kepada jalan yang jelek, dan nafsu yang hanya mementingkan semata-mata urusan perut dan kesenangan duniawi. Jadi yang namanya iradat itu dua perkara. Kehendak ini ada yang kehendak yang berakhlak mulia, ada kehendak yang buruk. Secara garis besar, nafsu ini pun terbagi menjadi dua. Ada nafsu yang baik, ada nafsu yang buruk. Walaupun tingkatan nafsu tadi 7 macam dan lain sebagainya. Tetapi secara garis besar, nafsu ini cuma dua perkara. Pertama adalah nafsu yang mulia, kedua adalah nafsu yang buruk. Nafsu yang mulia adalah nafsu yang terpuji atau nafsu yang bagus. Kemudian nafsu yang buruk adalah sebaliknya tadi, di mana nafsu ini akan memerintahkan diri untuk berlaku hal-hal yang buruk menurut pandangan syariat, seperti maksiat, berzina, mencuri, dan lain sebagainya.
Nah, namun pada dasarnya baik dan buruk semuanya berasal daripada Allah. Semua perbuatan baik dan buruk bersumber daripada Allah. Namun hendaklah bagi orang yang bermakrifat tadi memilih makrifat jalannya Muhammad Rasulullah, yaitu memilih nafsu yang mulia, memilih iradat yang baik-baik atau iradat yang terpuji. Jadi nafsu amarah, nafsu tadi, iradat tadi sama sekali tidak akan bisa dibunuh, tidak akan bisa dimatikan, kecuali dengan pahaman atau sepanjang pengertian semata-mata. Tidak ada bisa yang membunuh hawa nafsu tadi. Karena nafsu tadi merupakan nyawa bagi diri setiap insan. Jadi nafsu ini atau iradat daripada Allah ini merupakan salah satu sifat Allah yang menjadi nyawa bagi kita insan manusia. Tanpa adanya iradat, tanpa adanya nyawa, maka tiadalah diri kita. Maksud di sini mati sebelum mati artinya engkau menempatkan segala sesuatunya kembali ke asalnya. Iradat atau nafsu tadi kembalikan kepada pemiliknya. Inilah yang dinamakan fana, artinya tiada lagi engkau merasa memiliki nafsu. Dalam pengertian mati tadi, tiada lagi kehendak di dirimu atau nafsu di dirimu tadi. Yang ada itu hanyalah pada hakikatnya adalah miliknya Allah. Ini yang dimaksud. Mati yang kita maksud di sini ialah fana dalam artian hakiki atau hakikat. Hakikat itu artinya yang sebenarnya. Fana yang sebenarnya bukan menghancur diri, bukan menghilangkan segala nafsu, tidak. Tetapi menempatkan nafsu pada tempatnya. Menempatkan iradat pada tempatnya. Iradat tadi adalah milik Allah. Turun kepada diri kita itu dinamakan nafsu atau kehendak. Kehendak kita tadi apa? Mau makan, mau minum, itu kehendak manusia. Nah, kalau bahasa dalam ilmu ketuhanan, bernamalah dia iradat namanya atau kehendak. Jadi kehendak Allah lah yang berlaku pada diri ini, karena kehendak atau iradat ini menjadi nyawa bagi kita. Kita tidak bisa hidup tanpa nyawa atau iradat ini. Jadi mustahil seseorang bisa hidup tanpa ada nyawa. Kalau bahasanya turun tanpa ada nafsu, maka manusia tadi mati. Contoh manusia tadi. Jadi nafsu ini hanya dikendalikan, bukan dibunuh. Nah, membunuh hawa nafsu tadi artinya kembalikanlah nafsu tadi ke asalnya. Mungkin sampai di sini bisa dipahami dulu. Yang namanya nafsu ada baik dan buruk. Namanya iradat, kehendak Allah. Nah, berlaku kepada diri, turun kepada diri, iradat tadi menjadi hawa nafsu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sampai di sini dulu mungkin bisa dipahami yang namanya nafsu tadi. Nah, nafsu mau makan, mau minum, mau berjalan kaki, mau tidur, mau punya istri, mau punya anak, mau punya kedudukan, jabatan, dan lain sebagainya, itulah hawa nafsu. Mau pakaian, mau pakai peci, mau makan, mau minum, itu dinamakan hawa nafsu.
atau kehendak atau iradat daripada Allah. Nah, kembali kita ulangi, mati ma'nawi di sini diartikan pula dengan mati segala nafsu amarah, nafsu yang selalu menyuruh kepada jalan yang jelek, dan nafsu yang hanya mementingkan semata-mata urusan perut dan kesenangan duniawi. Mati yang kita maksud di sini adalah fana dalam arti hakiki. Nah, jadi kalau kita dinyatakan membunuh, mematikan hawa nafsu, tidak mungkin. Yang mungkin adalah kita mengendalikan hawa nafsu sesuai dengan makrifat kita tadi kepada perilaku Rasulullah, yaitu perilaku Muhammad yang senantiasa berakhlak mulia. Inilah tuntunan para arif billah, khususnya Tuan Syekh Muhammad Nafis bin Idris bin Husain Al-Banjar ini. Di dalam bermakrifat mati ma'nawi ini, hendaklah mematikan segala hawa nafsu yang buruk tadi, diganti dengan nafsu yang mulia atau perilaku Muhammad yang terpuji. Kembali kepada sifat Allah yang bernama iradat tadi, itu kehendak Allah turun kepada diri menjadi nafsu. Maka hendaklah kita bisa membedakan yang baik dan buruk. Keduanya memang bersumber daripada Allah, yang baik dari Allah, yang buruk pun daripada Allah. Tetapi kata Rasulullah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Cukuplah akhlak dan budi pekerti Muhammad Rasulullah itu sebagai suri tauladan yang baik. Nah, jadi istilahnya jalan bercabang dua. Daripada Allah, ihdinas siratal mustaqim, lurus kepada Allah. Lalu turunlah yang namanya iradat. Iradat tadi kehendak Allah kepada diri. Tidak ada satupun kehendak yang lain bagi orang ma'rifat tadi di dirinya. Yang ada tuh hanyalah kehendak Allah. Namun dipilah dua perkara. Pertama, kehendak kepada nafsu yang baik. Kedua, nafsu yang buruk. Nafsu yang baik ini adalah yang dinamakan nafsu yang mulia. Nafsu yang buruk adalah nafsu ajajil. Kedua-duanya daripada Allah juga. Jadi baik dan buruk bersumber daripada Allah, cuma cabangnya dua. Satu yang mulia, satu yang iblis atau ijajil tadi. Kedua-duanya merupakan iradat Allah. Tapi hendaklah bagi kita yang bermakrifat tadi, harus bisa membedakan tadi. Nah, hal ini banyak terjadi di kalangan orang bermakrifat tadi, lalu menghalalkan segala cara. Nah, ini banyak terjadi. Jadi semuanya daripada Allah. Ini banyak terjadi. Mungkin cerita yang lalu pernah kita sampaikan tadi, karena dirinya mengenal Allah, semuanya kehendak Allah, lalu mencuri dinyatakan perbuatan Allah tadi, karena ini kehendak. Karena ini kehendak daripada Allah. Nah, tanah orang katanya miliknya Allah, diambil. Kebun orang diambil. Harta orang dirampas. Dengan menyatakan bahwa inilah kehendak Allah. Nah, ini pernah terjadi. Nah, jadi harta orang diambil dengan keterangan inilah kehendak Allah. Inilah perbuatan Allah. Nah, ini sering terjadi tadi. Nah, jadi bagi kita tadi, lalu pilihlah jalan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi akhlak nafsu yang buruk tadi gantilah dengan akhlak budi pekerti yang mulia. Maka hendaklah engkau, kalau tidak menanam jagung, menanam singkong, menanam padi, janganlah engkau hakui hak-haknya orang lain. Karena Rasulullah yang datuk moyangnya penghulu daripada makrifat tidak pernah mengajarkan
untuk menghalalkan segala cara dengan mengatasnamakan kehendak Allah atau af'al perbuatan Allah. Inilah makrifat yang merusak. Nah, ini makrifat yang merusak tadi. Nah, padahal tujuan makrifat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tujuan kita bermakrifat tadi untuk menjadi insan kamil mukamil, insan yang sempurna terlebih sempurna, yaitu akhlak dan budi pekertinya tadi. Nah, memang benar semua adalah daripada kehendak Allah. Namun di diri ini ada sifatnya Muhammad, ada sifatnya iblis dan setan tadi. Kalau kita menuruti nafsu yang buruk, maka jadilah diri kita senyata-nyatanya iblis atau setan tadi. Jadi bila kita menuruti iradat atau kehendak yang buruk tadi, maka itulah diri kita yang menjadi nyata adalah dirinya iblis dan setan tadi. Nah, menghalalkan segala macam cara. Namun hendaklah pilih daripada diri tadi kehendak yang mulia, yaitu dirinya Muhammad. Nah, diri Muhammad itu akhlak yang mulia atau diri yang terpuji, yang senantiasa menuruti hawa nafsu yang mulia atau iradat yang baik. Pasti ada di diri. Nah, istilah menyetir mobil itu ada rem tadi. Ada rem. Jalan satu. Nah, kalau ada lubang di rem, nah, jangan ditabrak lubang tadi. Lubang inilah yang menghinakan dirimu. Jadi barang siapa yang menghinakan perbuatan Allah, maka dirinya pun akan dihinakan Allah di dunia dan di akhirat. Memang benar pada hakikatnya perbuatan atau iradat tadi daripada Allah, namun hendaklah engkau pilih jalan daripada jalannya Muhammad Rasulullah, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari itu yang kita kendalikan ini nafsu, bukan dibunuh. Nafsu. Nah, jadi nafsu ini mutlak daripada Allah yang dinamakan iradat. Nah, jadi matinya diri kita tadi artinya mengembalikan segala sesuatu kepada Allah. Sesungguhnya yang punya kehendak, yang punya iradat dalam bahasa ketuhanan tadi turun kepada diri, itulah nafsu pada diri kita. Nah, kemudian dilanjutkan lagi hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah segala sesuatu yang lain daripada Allah adalah batil, dan tidak ada sesuatu pun yang lain daripada Allah di diri ini. Cuma tempatkanlah segala sesuatunya dengan bijak, dengan arif dan bijak kepada diri tadi. Kalau kita tidak menanam singkong, jangan memetik singkong orang. Kalau kita tidak menanam jagung, janganlah memetik jagung orang lain. Kalau bukan hak kita, janganlah mengambil haknya orang lain tadi. Maka tempatkanlah nafsu tadi atau iradat tadi sesuai pada tempatnya. Laksana engkau seorang raja yang adil, arif dan bijaksana. Nah, jadi iradat itu kehendak Allah yang nyata kepada diri ini tadi. Nah, jadi Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngajarkan kepada kita tadi, Nabi Muhammad tidak berbuat segala sesuatu, tidak berbicara segala sesuatu tanpa izin dan kehendak daripada Allah. Jadi Nabi Muhammad menunggu wahyu, menunggu perintah dari Sayyidina Jibril. Kalau kita menunggu namanya ilham.
petunjuk daripada Allah. Jadi orang biasa seperti kita ini menunggu ilham petunjuk daripada Allah, itu yang dinamakan iradat. Kembali kepada sifat hamba, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bahwa kata Rasulullah, diriku ini tiada kuasa, tiada berkehendak, tiada hidup, tiada tahu, tiada melihat, tiada mendengar, tiada berkata-kata, kecuali hanyalah Allah pada hakikatnya. Inilah yang dinamakan mati. Jadi yang dinamakan mati tadi, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Artinya terlepas nyawa daripada badan. Nyawa itu kemarin apa saja? Pertama adalah kudrat, kedua iradat, ketiga ilmu, keempat hayat, keempat sama, kelima basar, ketujuh kalam. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Jadi 7. Pertama adalah kuasa. Jadi mula-mula dicabut kuasa. Nah, artinya nih mati dalam pengertian semata-mata. Engkau masih bisa mengangkat tangan, engkau masih bisa melihat, engkau masih bisa mendengar, masih berkata-kata, masih hidup, masih tahu akan segala sesuatu. Yang dinamakan mati maknawi di sini, mati dalam pengertian semata-mata. Artinya kembalikan sifat Allah ke asalnya tadi. Misalnya kuasa kita kembalikan. Lalu kata Rasulullah, yang kuasa adalah Allah, yang lemah adalah sifatnya hamba. Kembali kepada diri, yang kuasa adalah Allah, yang lemah adalah sifat hamba. Pertama nyawa dicabut, itu kuasa. Jadi sebelum mati, mati dulu. Sebelum dicabut, kembalikan dulu haknya Allah. Jadi sebelum mati, kata Rasul, mati dulu. Sebelum dicabut nyawa, kembalikan nyawa, keletakan. Misalnya nih, nah, ini buku letakkan di sini misalnya, nih kamus Arab Indonesia misalnya letakkan. Nah, dititipi di sini, lalu kita kembalikan tadi, kembalikan ke asalnya. Artinya yang kuasa tadi adalah Allah, yang lemah adalah sifatnya si hamba. Kemudian iradat, yang berkehendak adalah Allah, yang tidak punya kehendak adalah dirinya hamba. Kemudian yang hidup adalah Allah, yang mati adalah si hamba. Berapa sudah bijak? 1, 2, 3. Kemudian yang keempat, yang ilmu atau tahu adalah Allah, yang bodoh adalah hamba. Kemudian yang melihat adalah Allah, yang buta adalah si hamba. Kemudian yang mendengar adalah Allah, yang tuli adalah si hamba. Kemudian yang terakhir nyawa bagi diri kita itulah kalamullah, kalam. Yang berkata-kata adalah Allah, yang bisu adalah sifat si hamba. Setelah terpenuhi ketujuh daripada sifat Allah ini, nah, dikembalikan segala sesuatunya. Nah, diletakkan dengan arif dan billah tadi, letakkan kepada Allah, kembalikan kepada Allah. Maka ini yang dinamakan mati. Mati dalam pengertian semata-mata, bukan mati dalam pengertian yang sebenarnya atau mati fisik. Nah, jadi mati inilah yang diisyaratkan oleh Rasulullah. Matikan dirimu sebelum mati. Hanya orang matilah yang bisa berjumpa dengan Allah. Berjumpa lah kira-kira di sini dulu. Nah, kalau mati kata Rasulullah tadi berjumpa dengan Allah. Hanya orang matilah yang bisa berjumpa dengan Allah. Syarat mati adalah dicabutnya nyawa atau nafsu tadi dicabut oleh Allah, atau dikembalikan haknya Allah tadi. Nah, maka tadi diri hamba ini adalah lemah.
diri hamba tidak berkehendak, diri hamba tidak hidup, diri hamba tidak melihat, diri hamba bodoh, diri hamba tidak tahu atau bodoh tadi, diri hamba tidak melihat, tidak mendengar, tidak berkata-kata. Nah, kembali. Nah, setelah pana ini tadi, artinya pana lenyap, kembalikan kepada sang pemilik. Berarti yang kuasa adalah Allah, yang berkehendak adalah Allah. Setelah kita mati, barulah hidup. Nah, asal mula-mula tidak ada diadakan. Asal mati kemudian dihidupkan. Setelah dihidupkan, dimatikan lagi, kemudian dihidupkan kembali. Yang maha hidup tadi adalah Allah. Mati yang kita maksud di sini adalah pana dalam artian hakiki. Pana tadi artian hakiki itu artinya sebenarnya. Jadi yang namanya hakiki atau hakikat itu sebenarnya. Sedangkan pana lenyap atau hancur tadi nah, jadi kalau hendak berjumpa Allah, maka matikanlah dirimu sebelum mati. Kalau hendak mati, hilangkan segala sifat-sifatmu tadi. Nah, kalau orang mati tadi, berpisahnya nyawa dengan badan. Artinya dicabut nyawa. Nah, menunggu dicabut, cabut duluan bejab. Artinya sebelum mati duluan, cabut duluan. Nah, setelah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dicabut nyawa tadi, dicabut nyawa, maka matilah engkau. Bila mati tadi, berjumpalah dengan Allah. Ini terjadi pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Jibril, satu pusaka, senjata pusaka untuk berjumpa dengan Allah nantinya, wahai Muhammad Rasulullah, pakailah wasiat ini tadi. Yang kuasa adalah Allah, yang berkehendak adalah Allah. Engkau sesungguhnya, wahai Muhammad, tiada berdaya atau lemah. Engkau tiada berkehendak. Sesungguhnya Allah maha hidup. Sesungguhnya engkau mati. Sesungguhnya Allah maha tahu. Sesungguhnya engkau bodoh, tidak tahu sesuatu apapun. Sesungguhnya Allah maha melihat. Dan sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, adalah buta. Dan sesungguhnya Allah maha mendengar. Dan sesungguhnya engkau tuli. Dan sesungguhnya pula, wahai Muhammad, yang berkata-kata adalah Allah. Dan sesungguhnya engkau dalam keadaan bisu. Nah, jadi kalau hendak berjumpa Allah, mati dulu. Jadi syarat mati dicabut nyawa. Maka berlakulah mayat yang berjalan itu tadi. Lihatlah Abu Bakar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ingin melihat mayat yang berjalan di muka bumi, lihatlah Abu Bakar. Tak ada lagi keakuan dirinya. Jadi yang namanya mayat tidak mungkin lagi dia bisa puasa, tidak bergerak lagi. Mayit juga tidak ada kehendak makan, minum, tidak ada mayit. Nah, kalau ada kehendak makan dan minum, itu bukan mayit namanya, itu orang hidup. Ya, bijak. Kemudian lagi mayit tadi tidak hidup. Kalau mayit hidup itu dinamakan zombie, kata orang Amerika tadi. Nah, mayit hidup, orang Cina apa tuh, Pak Haji Sulaiman mungkin apa tuh, vampir. Nah, tak adalah orang mayit tadi yang hidup. Tak adalah mayit tadi bisa melihat, tak adalah mayit tadi bisa mendengar, tak adalah mayit tadi tahu akan segala sesuatu.
Dan tak ada lagi mayit tadi bisa bicara atau berkata segala sesuatu. Inilah sesungguhnya mayit. Jadilah Abu Bakar yang baru tadi, yang mati sebelum mati. Dengan mati inilah kita berjumpa dengan Allah. Dengan mati inilah kita dengan mati segala nafsu. Nah, ini nafsu artinya tidak ada lagi kuasa diri kita, tidak ada lagi keegoan kita, tidak ada lagi kesombongan diri kita. Kalau diri kita sudah mati, apalagi yang kita banggakan? Nah, apa yang kita banggakan? Nah, orang mati tak ada lagi dirinya tadi, namanya juga orang mati. Ketahuilah segala sesuatu yang lain daripada Allah adalah batil tadi. Nah, jadi orang matilah yang berjumpa dengan Allah. Nah, jadi mayit tak lagi minum, tak ada lagi makan. Cuma ketahuilah di sini mati sepanjang pengertian semata-mata. Nah, mati maknawi inilah yang diisyaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Matilah kamu sebelum mati, karena orang matilah yang bisa berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Orang mati tidak ada lagi kesombongannya. Orang mati tidak ada lagi takaburnya. Orang mati hilanglah segala penyakit syirik dan riyanya. Tak ada lagi siriknya, tak ada lagi rianya, tak ada lagi sombongnya orang mati tadi. Hanya orang hiduplah yang bisa terkena penyakit sirik, terkena penyakit hati, seperti ria, takabur, sum'ah dan lain sebagainya, atau membanggakan diri. Orang mati tak ada lagi. Jadi orang mati yang bisa berjumpa Allah. Jadi kalau kita meninggal dunia itu sebenarnya alhamdulillah. Jadi bagi orang yang marifat meninggal dunia itu alhamdulillah. Menurut catatan beberapa sufi tadi, mati adalah alamat cinta terakhir. Mati adalah alamat cinta terakhir, karena mati berjumpa dengan kekasihmu, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematianlah yang menyadarkan diri kita. Kematianlah yang menyadarkan diri kita tadi. Nah, hanya dengan kematian tadi, pengobat segala penyakit, penyakit hati, penyakit jiwa. Nah, jadi pengobat penyakit hati, penyakit jiwa adalah kematian itu sendiri. Tidak ada lagi orang mati yang punya penyakit ditinggal. Nah, penyakit yang begitu kronis pun itu akan keluar ketika kita akan mati. Dia tidak mau ikut mati tadi. Nah, jadi sampai kita meninggal habis penyakit, hilang penyakit. Seperti penyakit ria. Ria adalah menampakkan segala amal ibadahmu. Jadi ketika kita beribadah, bukan lagi kuasa kita, bukan lagi kehendak kita, karena diri kita adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Inilah ibadah orang yang tidak ada riyanya. Nah, jadi selagi merasa kita puasa, itu masih ria. Nah, merasa puasa, merasa berzikir dan lain sebagainya tadi, ini menimbulkan ria atau ujub. Nah, bahkan dirinya sudah tidak tahu lagi akan segala sesuatu. Dirinya tidak merasa lagi bisa membaca, menghafal segala sesuatu. Bahkan menyebut nama Allah pun dirinya tidak kuasa tadi, melainkan adalah kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
maka dari itu matikan dirimu sebelum engkau mati, karena inilah obat daripada segala penyakit jiwa, penyakit kejiwaan. Nah, kerohanian tadi bersumber daripada segala nafsu kita sendiri tadi, atau kehendak kesenangan-kesenangan kita tadi. Nah, jadi sebagai hamba tadi, kembali kepada sifatnya hamba, maka dengarkanlah perintah atau yang dinamakan iradat daripada Allah tadi kepada diri. Jadi iradat Allah itu turun kepada diri tadi, diri hamba tadi, itu dinamakan petunjuk atau ilham. Ilham atau petunjuk tadi. Jadi yang dinamakan hamba wajib tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang namanya hamba wajib tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya tadi si hamba tadi, kalau dia tidak disuruh bicara, maka dia tidak bicara. Kalau tidak ada kehendak untuk minum, maka tidak akan minum. Kalau tidak diperintahkan untuk berjalan, maka tidak berjalanlah si hamba. Nah, ini mayit yang berjalan tadi. Nah, atau zombie tadi. Jadi ada istilah aplikasi di game itu, permainan zombie. Itu sebenarnya sedikit menyindir kepada orang yang arif billah atau orang yang bermakrifat. Jadi ada orang luar negeri, orang Amerika tadi bikin game itu yang zombie, yang nembak zombie. Nah, sebenarnya zombie itu tadi adalah mayat yang berjalan. Dia tidak pernah lagi takut akan kematian. Tidak takut akan kematian. Bayangkan bambu runcing bisa melawan meriam, bisa melawan bedil, karena mereka tidak takut lagi. Karena kematian adalah alamat cinta terakhir berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak takut akan kematian, karena diri mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka sudah mati duluan tadi, sehingga tidak ada lagi dirasakannya nikmat yang lain kecuali hanya nikmat Allah yang ada pada diri, dan kehendak Allah pula yang berlaku kepada dirinya. Jadi kesedihan, penderitaan, senang, duka, nestapa yang ada pada diri ini merupakan anugerah Allah. Entah itu kesedihan kah, entah itu derita kah, entah itu kesenangan kah, semuanya datang daripada Allah juga. Semuanya datang daripada Allah. Jadi tugas kita sebagai hamba hanyalah menjalankan perintahnya. Jadi tugas kita sebagai hamba, kita ulangi tadi, adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik perintah yang tertulis atau perintah Allah yang maha hidup. Tetapi sebaiknya hendaklah dahulu engkau mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam menjalankan perintah Allah, sebaiknya, sebagusnya engkau mengenal Allah. Misalnya presiden tadi, hendaklah kita mengenal presiden dulu, tahu bentuknya, tahu orangnya, tahu kita namanya, tahu kita sifatnya, tahu kita tinggalnya di mana, tahu bagaimana perbuatan, sikap dan perilakunya. Barulah kita senang, kita cinta menjalankan perintahnya tadi. Jadi tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta tadi.
Jadi kalau diri sudah berjumpa tadi, jadi perjumpaan engkau dengan Allah tadi adalah lewat mati atau lewat sholat. As-salatu mi'rajul mu'min. Sholat adalah berjumpanya seorang mukmin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naik takbir Allah. Nah, yang dituju hanyalah Allah. La haula wala quwata illa billah. Pada mengangkat takbir ini tadi, Allah jangan ditujukan kepada lain, yang dituju hanyalah Allah. Lepaskanlah, matilah diri tadi sebelum mati tadi, karena orang matilah yang bisa berjumpa Allah. Penyerahan diri, Allah, serahkan dirimu tadi seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi malam hari ini tentang mati, mungkin ini mengulang pelajaran yang telah lalu karena sudah lama kita tak bertatap muka, tak berjumpa tadi. Kemudian dilanjutkan lagi dalil daripada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil lain yang menunjukkan kebenaran uraian di atas dapat dilihat pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua orang adalah fana. Artinya semua orang adalah binasa. Semua orang adalah hancur. Sedangkan yang kekal abadi hanyalah zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhanmu, hai Muhammad, yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Semua orang adalah fana, sedang yang kekal abadi hanyalah zat Allah. Kemudian lagi yang kedua dalilnya tadi, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya, segala sesuatu ini binasa kecuali zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata-kata binasa atau lenyap, halikun atau yang dinamakan fana, dalam ayat ini adalah dalam artian fana fil mustaqbal, yang artinya masa yang akan datang. Fana fil hadlir, yang artinya masa yang sekarang, dan fana fil madli, yang artinya masa yang lalu. Kemudian lagi hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Allah itu tak ada satupun yang menyertainya. Jadi tidak ada sesuatu pun yang menyertai Allah. Jadi maksudnya hanya Allah saja yang ada, tidak ada yang menyertainya. Kemudian ditambahkan lagi oleh para ulama, dan dia Allah itu sekarang maupun dahulu adalah tetap demikian. Jadi yang namanya Allah dari dahulu sampai sekarang tidak berubah-ubah. Jadi yang namanya Allah dari dahulu sampai sekarang tidak ada berubah. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang zaman Nabi Muhammad SAW, Allah itu tidak berubah-ubah, tetap saja. Nah, jadi yang fana tadi masa yang akan datang, masa yang sekarang, dan masa yang telah lalu. Jadi fana masa yang telah lalu ini terbagi menjadi 3 tadi. Pertama kemarin adalah napas kita yang telah lalu. Napas kita yang telah lalu, kita tidak tahu lagi.
Kemudian napas kita yang sekarang, ini masa yang sekarang. Nah, ini yang sekarang bernapas. Kemudian masa yang akan datang, apakah kita bernapas lagi atau tidak? Jadi pembagian masa itu ada masa yang telah lalu yang tidak kita ketahui lagi. Kemudian masa sekarang yang kita rasakan sekarang. Dan masa yang akan datang yang belum kita tahu. Jadi fana masa yang telah lalu. Nah, jadi napas yang telah lalu lewat sudah fana. Sekarang napas yang sekarang juga fana. Kemudian napas yang akan datang juga pun telah fana, artinya tidak ada lagi. Jadi antara turun dan naiknya napas ini menjadi rahasia atau sir bagi kita tadi. Apakah napas ini naik atau turun? Kalau napas ini tidak naik lagi, kita juga akan mati. Artinya napas tidak naik lagi, engkau pun mati. Atau napas ini tidak turun lagi, engkau pun mati. Sama-sama mati. Inilah fana. Nah, jadi kalau tidak bernapas lagi kan mati. Nah, artinya napas ini kalau tidak naik lagi mati juga. Kalau tidak turun lagi juga mati juga. Sama saja. Jadi antara turun naiknya napas, nah, inilah sirullah. Inilah rahasianya Allah. Adakah yang bisa menjamin engkau bernapas lagi? Semuanya adalah sirullah, semuanya kehendak Allah. Semua orang adalah fana, sedangkan yang kekal abadi hanyalah zat Allah. Mana zat Allah itu nah? Tidak ada laki, tidak ada perempuan, tidak ada atas, tidak ada bawah. Nah, zat wujud daripada zat Allah. Nah, adakah bentuknya? Jadi nyatanya zat adalah diri engkau yang sekarang itu adalah kenyataan daripada zat Allah. Kalau zat Allahnya, nah silahkan aja. Kalau ini tangan, nah tidak ada yang tahu akan zat Allahnya. Nah, tidak ada laki, tidak ada perempuan, tidak ada atas, tidak ada bawah. Bukan seumpama sesuatu. Adakah seumpamanya? Tidak ada seumpama sesuatu zat Allah. Zat yang kekal abadi. Nah, dilihat tangannya lah. Nah, kalau melihat ini hawas bil hawas orangnya tadi. Nih, kalau melihat ini hawas bil hawas. Kasab kata orang nih. Semua orang adalah fana, sedang yang kekal abadi hanyalah zat Allah. Kekal, tak bisa hancur, dibakar, di apapun tidak bisa, dikurung tidak bisa. Nah, semua orang adalah fana, sedang yang kekal abadi hanyalah zat Allah. Di luar dirimu zat Allah, di dalam dirimu zat Allah, dan dirimu itu sendiri adalah senyata-nyatanya zat Allah. Jelas saja itulah. Nah, jadi zat Allah tidak ada benda khususnya. Semua alam semesta diliputi oleh zat Allah. Alam semesta beserta isinya penuh zat Allah saja. Tidak ada benda khususnya. Jadi kalau dibilang persegi 4 tidak, persegi panjang tidak, laki-laki tidak, perempuan tidak. Bukan seumpamanya, bukan bulat, bukan panjang, bukan seumpama sesuatu. Itulah zat Allah. Maka meresaplah zat Allah ini di luar tubuh, di batang tubuh, di dalam batang tubuh.
Jadi diri kita ini mengandung zat Allah dan dikandung oleh